Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberi keberkahan dan rezekinya semuanya diberkahi, umurnya diberkahi, segala-galanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, konten kali ini kita membahas pertanyaan daripada saudara kita, perbedaan wujud qadim dengan wujud muhaddas. Nah, jadi hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mempelajari tentang 50 aqaid, yang dimana 50 aqaid itu tersebut terbagi dari 20 sifat wajib mustahil, kemudian sifat jais juga bagi Allah, kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan 1 bagi jaisnya bagi Rasul. Jadi 50 aqaid itulah yang menjadi dasar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita bahas dulu tentang wujud qadim. Nah, wujud qadim itu tentu saja kita tidak boleh keluar daripada sifat salbiyahnya Allah Ta'ala, yaitu qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Nah, inilah kelima ciri yang dimana ketika ada seseorang mengatakan bahwa wujud Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka itu bukan wujud Allah. Tentunya kita berpegang kepada laisa kamitslihi syai'. Jadi wujud Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Sementara sesuatu yang apa-apa yang kita lihat ini adalah wujud majazi, adalah wujud bayangan. Maka hadirin semuliakan, kenapa dipaham wahdatul wujud yang dikatakan bahwa yang wujud itu hanya Allah, tapi di sini banyak orang yang paham sesat, memahami paham wahdatul wujud, mengatakan bahwa wujud Allah itu satu, kemudian dia mengatakan wujud Allah itu alam semesta ini. Alam semesta raya ini adalah wujud Allah, padahal Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada wujud sangka-sangka seperti itu. Jadi di dalam ilmu ma'rifatullah, wujud hakiki itu hanya Allah. Kalau ini bukan wujud, ini yang bisa dipegang, yang bisa dilihat mata, ini bukan wujud, tapi mungkinul wujud. Mungkin tuh kira-kira dikatakan ada, dicari-cari tidak ada. Dalam pandangan kita ada, tapi dalam pandangan Allah tidak pernah ada. Makanya ulama kita simpulkan ini adalah wujud bayangan. Nah, inilah wujud wujud majazi, wujud khayali, wujud yang fana, wujud yang rusak, dan ini bukan Allah, ini namanya makhluk. Nah, namun di dalam ilmu tauhid, tentang tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat dengan tauhiduz zat, ini tauhidul af'al nampak mazhar Allah Ta'ala kepada alam semesta, gerak dan diamnya. Af'alnya Allah, bukan Allah, Maha Suci Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak seperti sesuatu yang kita sangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebelum kita melihat sesuatu, setelah kita melihat sesuatu, di dalam sesuatu, bersama sesuatu, di situ ada Allah. Allah itu namanya Al-Muhit, Maha meliputi segala sesuatu. Tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di mana-mana, tapi sesungguhnya dia di atas, dia di bawah, dia di kanan. Tapi kalau kita mengatakan dia di atas, terus yang di bawah siapa? Kalau kita mengatakan dia di depan, yang di dalam siapa? Yang di belakang siapa? Kalau kita mengatakan Allah ada di dalam, yang di luar siapa? Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu tanpa membutuhkan tempat. Jadi Allah itu adanya Allah tanpa membutuhkan tempat. Sementara adanya alam semesta membutuhkan tempat. Jadi salah kita mengatakan bahwa alam semesta itu wujud. Alam semesta itu memang wujud, tapi wujud khoyal, wujud rusak. Artinya tidak wujud sama sekali pada hakikatnya. Makanya diajarkan oleh ulama-ulama kita di toriko-toriko di mana-mana, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada yang nyata, Tuhan-Tuhan palsu semua tiadakan, harta, istri semuanya, anak-anak semuanya. Bukan berarti kita dilarang untuk bekerja, bukan dilarang untuk mempunyai istri, bukan dilarang untuk memperkaya diri, bukan. Karena Nabi Sulaiman, toriko-toriko mursyid-mursyid juga banyak yang kaya-kaya. Artinya jangan masukkan kekayaan itu, dunia itu dalam hati kita. Jangan masukkan makhluk itu ke dalam hati kita. Itu yang dimaksud dunia. Jadi dunia itu bukanlah bekerja, bukanlah uang, bukanlah harta, mobil, bukan.
Dunia itu ketika mobil, harta, anak, cucu kita itu semua, sawah dan ladang itu masuk ke dalam hati, itu namanya dunia. Nah, maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita tadi kembali lagi bahwa wujud Allah itu qadim, wujud muhaddas itu baharu. Jadi sudah tahu wujud Allah, laisa kamitsli syai', dan patokan kita di dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, huwallah, dia Allah. Itu kalau bahasa syariatnya huwa, dia, domirnya kan huwa, dia Allah. Tapi bahasa hakikatnya aku Allah. Akunya di sini bukan aku ini, akunya Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, aku Allah ahad. Ahad itu esa. Esa itu tidak terbagi, dekatnya tak berjarak. Dekat tak tersentuh, jauh tak berjarak. Dekat tapi tidak tersentuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Tapi bukan berarti Allah di sini, bukan berarti Allah di dalam kita, tidak. Bukan berarti Allah itu dekat sekali, bukan begitu tamsilannya. Dekat tak tersentuh, jauh tak berjarak. Maha suci Allah ketika ada paham-paham mengatakan dua wujud menjadi satu, paham manunggaling kala Gusti. Kalau paham manunggaling kala Gusti diartikan bahwa ada dua wujud menyatu, ini paham hulul ittihad, ini sesat. Kalau ada dua wujud, kenapa dikatakan sesat? Karena yang wujud hanya Allah, yang tunggal hanya Allah, yang esa hanya Allah. Kenapa dikatakan ada dua wujud menyatu? Hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Tidak mungkin hamba itu menjadi Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin menjadi hamba. Meskipun hamba tarokki naik kepada wilayah alam ketuhanan, alam lahut, dia tidak mungkin bisa menjadi Tuhan, dia tetap hamba. Meskipun juga Tuhan tanazzul kepada alam kehambaan, maka Tuhan tetap Tuhan. Nah, seperti itu. Es batu tetap es batu, air tetap air. Jadi seperti itu. Kemudian kita kembalikan lagi yang dimana asal mula kejadian sesuatu. Seseorang tidak bisa mengenal Allah, ma'rifatullah, awaluddin ma'rifatullah, kalau dia tidak mengetahui asal kejadian dirinya, dia tidak mengetahui dari mana dia berasal. Dari mana dia berasal, otomatis tidak akan bisa mengetahui Allah. Nah, kemudian kita ini, diri kita sudah dijelaskan, diri kita ini yang mana. Diri itu ada tiga, diri terdiri, diri terperi, diri sebenar-benar diri. Diri kita itu yang diri terdiri itu Adam, bukan Adam ya. Beda Adam, beda Adam. Kalau Adam itu tiada, kalau Adam itu, nah itulah khalifatullah. Nah, jadi kita ini Adam, ma'dum, tidak ada. Tidak ada dalam pandangan Allah, tapi dalam pandangan syariat kita diadakan. Nah, itu tadi mungkinul wujud. Nah, itulah makanya ketika berzikir la ilaha illallah, masih ada lagi kita di situ, masih ada bau kita di situ, syirik. Syiriknya apa? Khofi bil khofi. Karena ada syirik jali yang nampak, syirik khofi, ada khofi bil khofi. Khofi bil khofi itu dalam hadis qudsi Nabi katakan, wujuduka zambun, ada wujudmu itu syirik. Jadi kalau kita merasa wujud, syirik. Karena jelas-jelas tadi dikatakan bahwa kita itu tidak ada, mungkin bukan wujud. Kalaupun wujud, wujud bayangan, kata Syekh Yusuf Al-Makassari, Tuhan tak salamaka. Jadi ketika berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, nah di situ orang yang berzikir tidak merasa lagi dia berzikir, dia sudah fana, lenyap, hancur, karam. Yang ada hanya Allah. Bukan berarti kita mengaku Allah, bukan seperti itu. Ana al-haq, ana al-haq, tidak. Beliau-beliau yang mengatakan seperti itu kan dalam kondisi satu hat, syakar, kemudian beliau satu hat, syakar, mabuk beliau, dan satu hat. Terjadilah kalam-kalam yang tidak bisa dikendalikan. Jadi seseorang di dalam belajar ilmu ketuhanan, di dalam ilmu ma'rifat, harus juga dia belajar ilmu tasawuf supaya tahu adab. Bagaimana adab kita lawan Allah, bagaimana adab kita lawan Rasulullah, bagaimana semua perkara-perkara itu. Jadi kalau orang hanya belajar tauhid, belajar syariat, belajar tasawuf tidak, artinya termasuk torikonya dan sebagainya, nanti kita tidak tahu adab. Artinya ketika kita mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak perlu diikuti, ya kan ada yang paham-paham begitu. Nah, ini paham-paham yang
merasa dirinya paling benar, merasa dirinya sederajat dengan Rasulullah, menyamakan dirinya dengan Rasulullah. Tidak ada samanya Rasulullah. Kenapa dikatakan tidak ada? Karena beliau itu mazhar kesempurnaan af'al Allah Ta'ala yang sempurna. Bukan kita mengatakan Nabi Muhammad Allah, tidak. Bukan begitu. Nah, jadi kita perlu pahami di sini tadi, wujud hakiki hanya Allah. La maujuda bihaqqi illallah. La maujud illallah. Itu kunci paling tingginya la ilaha illallah itu. La maujud illallah. Cuma seseorang ketika mengatakan la maujud illallah, baru dia melihat ini begini. Nah, kita mengatakan la maujuda illallah, baru kita melihat alam semesta itu dikatakan wujud Allah, itu batal, itu bahaya. Itu wujud Allah itu tidak berbentuk, Pak. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu. Kenapa kita katakan bahwa wujud Allah itu? Jadi hati-hati dengan mengatakan la maujud illallah. Hati-hati. Kalau tidak tahu bilang aja la ilaha illallah. Itu pun kita harus betul-betul fanakan diri kita. Jangan kita di situ yang berzikir. Karena orang mati, orang bisu, orang buta, orang tuli kok bisa berzikir. Padahal sudah jelas-jelas dikatakan kalam ulama kita ya, kalam ulama-ulama sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad, atau man arafa rabbahu fasadal jasad, dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kenal kita dengan diri nafs kita yang tidak pernah ada, itu yang Adam itu, bahwa tahulah kita bahwa yang melihat, yang mendengar pada hakikatnya Allah Ta'ala. Jadi mazhar sifat Allah yang kudrah, iroda, ilmu, hayat, sama, basor itu nyata kepada si nyawa kita di dalam, itu kan sifat Allah. Makanya dikatakan di dalam ahlu sunnah, ruh itu bukan makhluk, bukan Tuhan. Ya, kalau ahlu sunnah mengatakan tuh ruh itu bukan makhluk. Tapi ada memang sebagian pendapat yang mengatakan ruh itu makhluk. Itu silakan. Kalau kami tidak. Ruh itu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku hembuskan sebagian ruhku, ruhullah, hembusan Allah, bukan makhluk. Beda kalau wa khalaqtu. Nah, beda, alam semesta diciptakan memang dengan kunnya Allah Ta'ala, tapi ruh tidak. Makanya ruh itu sifatnya Allah. Al insanu sirri wa ana sirru. Insan itu rahasiaku, rahasia itu sifatku, sifatku tidak lain daripada aku. Tidak lain, bukan ruh Allah. Ruh itu bukan Allah, tapi tidak lain. Ruh itu sifat Allah. Sifat dengan zat tidak bisa berpisah. Kenapa dikatakan tidak bisa berpisah? Panas dengan api, matahari dengan cahaya tidak bisa berpisah. Matahari itu zatnya, cahaya matahari itu adalah sifatnya. Es batu dengan air tidak bisa berpisah. Tapi kalau dikatakan es batu itu air, salah. Biji, batang. Kalau dikatakan batang itu biji, salah. Tapi batangnya dari biji. Dari mana asal segala sesuatu ini kalau bukan dari Allah Ta'ala? Coba urut. Kita dari bapak kita, mama kita, sampai moyang kita, sampai Nabi Adam. Dari Adam dari tin, tanah. Turab dari mana? Maun dari mana? Hawaun dari mana? Narun dari mana? Nurun ala nur. Allah menyebut dirinya Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu nur. Nah, begitu. Jadi semua innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali kepada Allah. Jangan dari Allah kembali ke tanah. Itulah kenapa seseorang di dalam kuburnya jasadnya hancur, tidak kembali dengan utuh. Nah, maka hadirin semoga Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sedikit sedikit daripada kita. Al-Fakir mohon maaf banyak daripada kesadaran yang memang kita kesalahan dalam berucap atau ada kekurangan banyak, mohon maaf sebelumnya. Semuanya salam sejahtera, salam sehat, semangat terus insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.